Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bapak, Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, "Wahai Abu Dzar, kamu belajar di pagi hari satu ayat dari Al-Qur'anul Karim itu lebih baik daripada salat 100 rakaat." InsyaAllah pagi hari ini kita kembali dengan surah Al-Baqarah ayat 100 ayat 282. Ayat 282. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, ini disebut dengan ayatud dain, ayat terpanjang di dalam Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian melakukan transaksi yang berkaitan dengan hutang piutang ila ajalim musamma, kepada masa atau waktu yang ditentukan, faktubuh, maka tulislah, catatlah. Wal yaktub bainakum katibum bil adl, hendaklah mencatat di antara kalian oleh tukang catat dengan cara adil. Wala ya'ba katibun ay yaktuba kama allamahullah, jangan enggan oleh orang yang mencatat supaya dia mencatat seperti yang diajarkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaklah mencatat, wal yumlil, hendaklah mengimlakkan, hendaklah mendiktekan terhadap si tukang catat oleh orang-orang yang punya hak. Dan takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yattaqillaha rabbah, takutlah kalian kepada Allah Tuhannya, wala yabkhas minhu syai'a, jangan sekali-kali dia mengurangi darinya hutang sedikit pun. Fa in kana alladhi alaihi alhaqqu safihan aw dha'ifan, kalau sekiranya orang yang punya hak tersebut itu orangnya bodoh atau lemah dikarenakan usia masih kecil, atau tidak pandai tulis baca, atau dia tidak mampu mendiktekan, falyumlil walihu bil adl, hendaklah yang mendiktekan itu adalah walinya. Walinya, bapaknya, kakeknya, saudara laki-laki, seibu sebapa, saudara laki sebapa, anak laki-laki, saudara laki sebapa, anak laki-laki sebapa, paman seibu sebapa, paman sebapa, anak laki-laki, paman seibu sebapa, anak laki-laki, paman sebapa. Itu urutan daripada wali. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, hendaklah kalian mempersaksikan hal tersebut kepada dua orang saksi laki-laki. Fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada, kalau sekiranya saksi dua laki-laki tidak ada, maka saksi utang piutang itu adalah satu laki-laki dua wanita.
Fatuzakkira ihdahumal ukhra, supaya yang satunya bisa mengingatkan yang lainnya. Wala ya'bas syuhada'u idza ma du'u, seorang saksi tidak boleh enggan ketika dipanggil ke pengadilan. Wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih, kalian jangan bosan mencatat hutang baik dalam jumlah kecil atau jumlah besar hingga waktu pembayarannya datang. Dzalikum aqsatu indallah, itu merupakan sikap yang paling adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa aqwamu lisyahadah, dan mengokohkan kesaksian. Wa adna alla tartabu, dan meminimalisir bahwa kalian jatuh dalam keraguan. Illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum, kecuali kalau hutang itulah hutang perdagangan yang dibayar lunas. Tudirunaha bainakum, yang berlaku sesama kalian. Falaisa alaikum junahun alla taktubuha, maka tidak ada dosa terhadap kalian untuk tidak mencatatnya. Wa ashhidu idza tabayatum, persaksikanlah kepada saksi apabila kalian melakukan transaksi jual beli. Wala yudhara katibun wala syahid, tidak boleh saling memberatkan antara saksi dengan orang yang mencatat. Wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum, kalau sekiranya hal itu kalian lakukan, itu adalah perbuatan fasik sesama kalian. Wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimukumullah, dan Allah akan mengajarkan kepada kalian. Wallahu bikulli syai'in alim, Allah dengan setiap sesuatu maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 282. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini hal ini sudah berlaku. Tukang catat yang dimaksudkan dari ayat ini, pada hari ini kita mengenal dengan bahasa notaris. Maka notaris ini adalah bagian dari penerapan daripada surah Al-Baqarah ayat 282. Kemudian di sini yang kita bahas adalah hutang. Yang terjadi di tengah masyarakat kita adalah dia melakukan transaksi hutang tapi dengan akad pinjam. Transaksinya hutang tapi akadnya pinjam. Maka ini termasuk muamalah yang tidak benar di dalam aturan Islam. Misalnya dibilang sama kawannya, pinjam uang 200. Nah, pinjam uang 1 juta. Beda sama hutang uang 1 juta. Kalau hutang akadnya hutang, kalau pinjam akadnya pinjam. Tidak boleh meminjam barang yang kalau kita pakai dia habis. Pinjam itu adalah meminjam, meminta izin memanfaatkan satu barang. Kalau sudah kita manfaatkan, kita kembalikan barang yang sama. Itu namanya pinjam. Pinjam cangkul itu boleh. Pinjam peralatan itu boleh. Karena setelah kita pakai, kita kembalikan peralatan yang sama. Sementara pinjam beras, kita tidak kembalikan beras yang sama, melainkan gantinya. Pinjam uang, kita tidak mengembalikan uang yang sama, melainkan gantinya. Maka pinjam uang, pinjam beras hukumnya batal, tidak sah. Maka harus menggunakan akad hutang. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, disunahkan di dalam ayat ini beberapa hal anjuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan perintah wajib, tapi perintah sunnah. Yang pertama mencatat, yang kedua saksi. Mencatat, alhamdulillah pada hari ini kalau hutang-hutang besar, transaksi jual beli, tanah dan sebagainya, rumah, itu dengan notarisnya, ini sudah terlaksana hukum yang sesungguhnya. Akan tetapinya, tukang catat yang ada dalam ayat ini harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Maka kalau mau kita menerapkan aturan syariah yang sesungguhnya di dalam muamalah kita, jual beli tanah, jual beli rumah, jangan berurusan dengan notaris perempuan.
berurusanlah dengan notaris laki-laki, karena dalam notaris perempuan tidak diakui oleh syariat Islam. Jadi kita mau bermuamalah secara Islam, ini muamalahnya syariah. Dia jual beli rumah, dia jual beli tanah, pergilah ke notaris yang laki-laki. Baru teramalkan surah Al-Baqarah ayat 282. Tapi kalau sekiranya dia pergi ke notaris perempuan, walaupun di sana karyawannya ada yang laki-laki, maka hukum muamalah yang sempurna menurut pandangan syariat Islam itu belum terpenuhi. Yang kedua, Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, Allah jelaskan di sini dua orang saksi laki-laki. Kalau tidak ada dua saksi laki-laki, maka satu laki-laki dua wanita. Inilah jawaban Allah, jawaban Nabi SAW kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Nabi SAW mengatakan bahwasanya perempuan itu kurang akalnya. Maka Sayyidah Aisyah katakan, ya Rasul, di mana kami letaknya kurang akal? Di mana kami letaknya kurang akal? Kenapa kami dikatakan kurang akal? Nabi katakan kalian kurang akal dan kurang agama. Maka ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala mengatakan hal seperti itu, mempertanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, wanita dikatakan kurang agamanya karena solatnya dalam satu bulan itu tidak cukup. Ada 7 hari enggak solat, 6 hari, 5 hari, bahkan maksimalnya sampai 15 hari. Tapi kalau lebih 15 hari itu wajib solat. Itu disebut dengan darah istihadah. Tapi kalau 15 hari, maksimal 15 hari, itu masih dikatakan haid. Tapi pada hari yang ke-16 tetap keluar darah, maka disebutlah darah istihadah. Wanita itu tetap wajib solat dengan beberapa aturan. Pertama, berwuduknya setelah azan berkumandang. Itu syaratnya. Yang kedua, melakukan penyumbatan terhadap darah, kemudian berwuduk secepatnya, menutup aurat secepatnya, langsung solat secepatnya. Satu wuduk hanya untuk satu solat wajib. Yang kedua, kata Sayyidah Aisyah, di mana kami letaknya kurang akal? Nabi SAW mengutip ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 282, dikatakan kalau sekiranya saksi dua laki-laki tidak ada, maka boleh satu laki-laki. Nah, yang satu ini siapa yang menggantikan? Dua wanita. Kenapa dua wanita? Fatudzakkira ihdahumal ukhra, supaya yang satunya bisa mengingatkan yang lainnya. Tapi kalau satu laki-laki, kalau dua laki-laki cukup. Tapi kalau dua laki-laki enggak ada, maka ketidakadaan satu laki-laki tidak boleh digantikan oleh satu wanita, harus digantikan oleh dua wanita. Kenapa mesti dua wanita? Ayat katakan, "Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra." Mungkin lupa yang satunya akan diingatkan oleh kawannya. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hutang piutang ada yang disebut dengan barang jaminan. Di samping kita dianjurkan mencatat, di samping kita dianjurkan untuk melakukan dua orang saksi laki-laki atau satu laki-laki dua wanita. Yang ketiga, dalam hutang piutang dianjurkan juga meminta barang jaminan. Nah, meminta barang jaminan dengan tujuan apabila hutang tidak mampu dibayar ketika waktu pembayarannya datang, maka barang akan dijual. Barang jaminan akan dijual, diambil senilai hutang, sisanya dikembalikan kepada yang punya barang. Sisa penjualan kalau ada dikembalikan kepada yang berhutang. Ini yang disebut dengan gadai.
Nah, memanfaatkan barang jaminan kepada orang yang berhutang maka hukumnya haram. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin yajurru manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang yang membawa manfaat kepada orang yang memberi hutang itu dianggap riba. Sampai-sampai ulama salafun saleh ketika mereka memberikan hutangan kepada saudaranya, lalu saudaranya memberikan tumpangan kendaraan kepadanya, maka dia tidak mau naik. Kalau sebelumnya dia tidak pernah memberikan tumpangan. Tapi kalau sebelumnya dah sering memberikan tumpangan lalu dia berhutang, maka kita tidak ada masalah untuk naik. Tapi kalau sebelumnya tidak pernah memberikan tumpangan, setelah dia berhutang kepada kita memberikan tumpangan, maka tumpangan yang dia berikan kepada kita itu adalah manfaat dari hutang yang kita berikan kepada dia, dan itu hukumnya riba. Bahkan sebagian ulama salafun saleh ketika hujan gerimis, beliau berada di bawah atap langit, kemudian disarankan oleh kawannya, ayo kita berteduh ke teras rumah si fulan. Kata dia, saya tidak mau berteduh di situ. Kenapa? Karena dia berhutang sama saya. Jangan-jangan nanti saya berteduh di sini merupakan manfaat daripada hutang yang saya berikan kepadanya. Tapi pada hari ini yang berlaku di tengah masyarakat kita adalah sudah membudaya di seluruh Nusantara, sampai pada timur sampai pada utara, yaitu memanfaatkan barang jaminan hutang oleh orang yang memberikan hutangan uang. Nah, terutama di kampung, misalnya sawahnya, kebun sawitnya, kebun kelapanya, kebun karetnya, dikatakan sawah itu sudah tergadai. Nah, ketika dikatakan sawah itu sudah tergadai, itu pasti yang ngelola sawah adalah yang memberikan hutangan uang. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, ini riba yang lebih zalim daripada bank. Kenapa lebih zalim? Karena ketika sawah itu bisa digarap kadang-kadang 5 tahun, kadang 15 tahun, kadang 20 tahun. 20 tahun digarap sawah tersebut. Berapa manfaat yang dia dapatkan? Nah, ketika orang yang punya sawah punya uang, maka dia akan mengambil kembali sawahnya dengan mengembalikan jumlah hutang sama dengan 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu dia berhutang misalnya 20 gram emas, berhutang misalnya 50 gram emas. Itu 20 tahun yang lalu dengan sekarang, 20 gram emasnya dengan sekarang itu sama nilainya. 50 gram emas tahun 20 tahun yang lalu dengan sekarang itu nilainya sama, enggak berubah. Maka para ulama menganjurkan yang keempat, di samping barang jaminan, kita memberikan hutangan dalam masa panjang sebaiknya jangan uang. Kalau memberikan hutang dalam masa yang panjang, maka dengan emas atau dengan makanan pokok. Kalau bukan dengan emas, bukan dengan makanan pokok, maka yang rugi di sini adalah orang yang memberikan hutang. Tapi kalau masanya cuma setahun 2 tahun, enggak terlalu rugi. Nah, 20 juta hari ini, 20 juta tahun lalu hampir sama nilainya. 20 juta 2 tahun yang lalu hampir sama nilainya. Tapi 20 juta 10 tahun yang lalu tidak sama. Maka para ulama menganjurkan kalau memberikan hutang dalam jangka yang cukup lama, jangan diberikan berupa uang, tapi berupa emas. Nah, ini saya hutangin 10 gram emas, kembalikan 20 tahun lagi. Insya Allah 20 tahun emas sekarang dengan 20 tahun yang akan datang itu nilainya tetap sama. Atau padi, ini saya belikan 1 ton padi saya hutangkan, kembalikan 1 ton lagi 20 tahun yang akan datang, insya Allah nilainya sama. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya transaksi awalnya pakai rupiah,
Dia tidak menyadari hal tersebut, dia bikin pakai rupiah. Kemudian 20 tahun setelahnya dia menyadari nilai pada rupiahnya itu turun, maka dia kembali kepada perhitungan emas, maka hukumnya tidak boleh. Nah, ini dikasih hutangan misalnya 100 juta rupiah. Selepas itu dia tunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 20 tahun. Setelah dia pikir-pikir 20 tahun itu nilai 100 juta rupiahnya berkurang. Selepas itu dia ingin kembali dengan nilai emas 20 tahun yang lalu, ditagih hari ini, maka hukumnya tidak boleh. Kenapa? Ini menyebabkan riba. Kenapa dikatakan riba? Karena nilai 100 juta rupiah 20 tahun yang lalu dengan sekarang, kalau dibawakan kepada nilai emas, maka nilainya akan naik. Jadi bertambah nilai, bertambah jumlah, ini tidak dibolehkan. Maka dari awal kalau berhutang dalam jangka yang panjang, maka sebaiknya dengan nilai emas atau nilai makanan pokok. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, bukanlah hutang itu termasuk perkara yang dibenci oleh agama, tapi juga perkara yang sangat dikhawatirkan. Dibenci tidak, tapi dikhawatirkan iya. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika Nabi diminta oleh para sahabat menyolatkan jenazah, maka Nabi bertanya, apakah si fulan ini punya hutang? Ketika dikatakan ada, si fulan ini punya hutang, jenazah ini punya hutang, maka Nabi akan katakan, solatkanlah jenazah saudara kalian. Tapi apabila satu orang mengatakan, ya Rasulullah, saya nanggung hutangnya, saya akan melunasi, maka Nabi bersedia menyolatkannya. Ini sisi yang sangat memberatkan. Satu sisi lagi, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau tidak pernah bebas daripada hutang setiap hari, tapi dalam jumlah yang sedikit. Kenapa Sayyidah Aisyah selalu berhutang dalam setiap waktu? Karena beliau pernah mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya malaikat mendoakan orang-orang yang berhutang. Maka Sayyidah Aisyah itu terus ada hutangnya, tapi dalam jumlah yang kecil. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini kita perlu menyikapi bahwasanya hutang merupakan dalam jumlah yang besar untuk sesuatu yang tidak terlalu penting. Ini merupakan perkara yang berbahaya. Tapi kalau dalam jumlah yang kecil, dengan kita berhutang bayar dalam jumlah yang kecil, maka ini termasuk amalan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi praktek gadai pada hari ini yang berlaku di tengah masyarakat, bukan di kampung tapi di kota-kota, yaitu pergadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Sistem gadai yang bermasalah di situ yang tidak sesuai dengan syariah adalah ketika dia memberikan jumlah hutang setelah menilai satu barang. Jadi barang dulu diserahkan, setelahnya baru kita mendapatkan nilai hutang. Tetapi dalam syariat adalah nilai hutang, kita berhutang dalam nilai tertentu, setelahnya kita menentukan barang gadaian. Jadi terjadi sistem yang terbalik dalam pandangan syariah. Jadi pada hari ini banyak yang mengatasnamakan syariah, banyak yang mengatasnamakan syariah, tapi menurut syariah itu belum lagi syariah. Misal kita menyimpan uang di bank syariah, di sana ada dua penawaran. Yang pertama wadiah, titipan. Yang kedua mudharabah. Nah, mudharabah yang mereka katakan itu, mudharabah yang mereka tawarkan itu tidak sesuai dengan pandangan syariah. Karena mudharabah yang dibenarkan oleh syariah adalah saya memberikan modal sekian, harus berupa emas dan perak, kemudian jelas usahanya dan siapa pengelolanya.
Tapi pada hari ini yang diadakan adalah, yang diberikan adalah kita memberikan senilai uang, kemudian ditetapkan keuntungan berdasarkan uang yang diberikan. Ini sama saja dengan bunga, tapi disebut dengan mudharabah. Maka untuk berhati-hati dalam bermuamalah, kita harus mengambil sikap untuk tidak terlalu terlibat dengan bank walaupun syariah. Kalaupun perlu menyimpan uang di bank syariah, kita harus mengambil satu bagian yang ditawarkan saja, yaitu wadiah. Jangan mengambil mudharabah, karena mudharabahnya belum lagi syariah. Kenapa demikian Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala? Karena apa yang kita makan, apa yang kita usahakan, itu akan mempengaruhi kepada amal ibadah kita dan semangat ibadah kita dalam beramal. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu sholiha, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah kalian. Kenapa Nabi mengkaitkan amal soleh dengan makan? Karena makanan yang baik akan mengeluarkan amal yang soleh, makanan yang subhat akan melahirkan amal subhat, makanan yang haram akan melahirkan amalan yang haram. Demikian insyaallah materi pada pagi hari ini. Kalau ada yang ditanyakan, dipersilakan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan, ini tentang pelajaran hutang atau pinjam dua. Mungkin dari materi yang disampaikan pada pagi ini yang perlu ditanyakan adalah 12. Dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang hutang di 20 tahun yang lalu sama ibaratnya yang ada 20 tahun yang akan datang, itu kalau kemarin saya pernah dengar dari Ustaz Somad itu harus dibayar sesuai dengan jumlah emas pada waktu 20 tahun yang lalu. Sama kalau misalkan kita sekarang 1.100.000 sama harganya dengan 1 gram emas. Nah, 1 gram emas pada 20 tahun yang akan datang itu harganya itu seperti misalkan 1.300.000, maka harus dibayar itu pada 100. Dan juga menyesuaikan dengan harga barang. Dan juga tidak mungkin 20 tahun yang lalu sama 20 tahun yang akan datang itu harga barang sesuai dengan nilai uang yang kita banyaknya seperti yang 20 tahun yang lalu. Terima kasih. Itu biasanya seperti apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ingin mengelak daripada hukum zahir yang mengatakan tidak boleh membayar hutang lebih daripada nominal yang kita berhutang. Nah, tidak boleh kita membayar lebih dari nominal kita berhutang. Nah, kalau sekiranya 20 tahun yang lalu kita berhutang 1.100.000 senilai dengan 1 gram emas misalnya, kemudian 20 kita bayar sekarang nilainya misalnya 1.300.000, itu akan terjadi peningkatan nilai daripada jumlah hutang. Nah, 200-nya ini ulama bilang riba. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Maka ikut aturan syariah yang sudah disampaikan. Apa aturan syariahnya? Kalau kita memberikan hutang dalam masa yang lama, jangan pakai rupiah, tapi pakai emas langsung. Nah, kalau dari 20 tahun yang lalu kita hutangkan 1 gram emas, kemudian 20 tahun akan datang kita minta 1 gram emas, kan tidak ada peningkatan nilai, sama-sama 1 gram, jadi gak terlibat riba. Tapi kalau sekiranya 20 tahun yang lalu dia hutang pakai rupiah, kemudian sekarang dibayar juga pakai rupiah, tapi mengikuti nilai emas, memang sudut pandang logikanya gak salah, sah-sah saja, tapi menurut zahir hadis kita sudah melanggarnya. Apa itu zahir hadisnya?
membayar lebih dari nominal yang kita berhutang. Nah, ini yang kita tidak mau. Kita tidak mau melibatkan masyarakat kita dengan hukum yang subhat. Padahal solusinya sudah ada, agama menyediakan. Kalau kamu berhutang dalam masa yang waktu yang panjang, ya pakai emas. Tinggal dibeli emas, apalagi hari ini ada emas yang bukan berupa perhiasan, yang dibeli sekarang 5 menit setelahnya bisa dijual lagi. Maka ini juga solusi diantaranya dalam apa namanya itu? Ya Rob, hutang. Kita berhutang kepada bank, misalnya terpaksa nggak ada tempat berhutang, usaha masih berhutang juga. Nah, bagaimana caranya supaya halal? Ini hilah ini boleh dilakukan. Hilah itu artinya jalan keluar, boleh dilakukan kalau kita sangat terdesak sekali, tidak ada cara lain lagi, tapi kita tidak mau juga terlibat dengan riba. Bagaimana caranya? Misalnya si fulan pengen menghutangkan uang kepada kita 200 juta rupiah, tapi dengan pembayaran 2.200.000. Nah, 220 juta. Nah, kalau pakai nilai uang, ini kan riba. Dalam waktu yang sama, orang itu berhutang kepada kita untuk usaha. Berhutang untuk usaha, tentu dia mendapatkan keuntungan. Sementara dia berhutang dengan jumlah yang sama, membayar dengan jumlah yang sama. Yang kedua, kalau kita buat kerjasama, kita khawatir kalau dia tidak pandai usaha, kita yang rugi. Nah, bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya supaya yang punya uang juga mendapatkan hasil daripada usaha tersebut, tapi dia tidak mau dengan judul kerjasama. Nah, caranya adalah dengan nilai 200 juta rupiah dia beli emas, berapa dapatnya misalnya. Nah, setelah dia beli emas, dijual kepada kawannya itu. Nih, saya jual kepada kamu emas ini dengan harga 220 juta. Cicil selama 5 tahun. Nah, ini cara muamalah syariah. Muamalah secara syariah yang dianggap sah oleh agama, yang pada secara zahirnya 200 juta rupiah dibayar 220 juta ke riba. Tapi kita nggak utangin uang, kita menjual emas. Nah, menjual emas kan nggak ada masalah dengan nampak keuntungan. Kita beli di pasar dengan jumlah 200 juta, kita jual ke kawan kita tersebut 220 juta, cicil 5 tahun. Kan sah? Nggak ada haramnya? Nah, maka dikatakan muamalah itu bukan haram, nggak haramnya, bukan atas tujuannya. Hari ini kan orang mengatakan, dia ngutang sama saya untuk usaha, masa saya nggak minta kelebihannya? Kalau nggak saya kasih kelebihannya, orang tuh pun nggak punya hati untuk memberikan keuntungan. Serba salah jadinya. Kalau saya mau kerja sama dengan dia, nanti dianggap rugi, saya kehilangan modal. Jadi bagaimana caranya? Dia bukan saudara saya. Nah, ada cara. Maka muamalah itu ditentukan oleh akad. Muamalah itu ditentukan oleh akad. Sekarang kita nggak akad hutang sama dia. Akad jual emas cicil. Nah, sama dengan beli motor, tunai 200 juta, cicil 220 juta. Riba nggak? Nggak ada ribanya. Nah, sekarang kita pergi ke pasar, saya minta emas nilai 200 juta berapa gram? Dapat, kita datang ke kawan kita tadi, ini emas saya jual ke kamu, cicil 5 tahun, kalau kontan 200 saya beli tadi, tapi karena kamu nyicil 5 tahun, bayar 220 juta rupiah. Lalu dia pergi ke pasar, dijual emas sekali lagi, dia uangkan, dia bisa usaha. Ini muamalah yang benar. Nah, apa bedanya dengan hutang tadi? Sama. Nah, kemarin dia hutang 100, 1.100.000,
kemudian 10 tahun lagi dibayar 1.300.000, maka ada peningkatan nilai 200.000 rupiah. Itu yang dikatakan riba. Kita mau mengelak daripada peningkatan nilai tersebut, sehingga kita ikuti aturan syariah. Kalau hutangnya dalam jangka yang lama, kita hutangkan emas, insya Allah. Maksudnya kalau sepakat kalau itu dia tidak tahu dia mungkin emas, tapi diganti dengan uang lagi. Artinya di dalam notarisnya itu dengan nilai emas yang pada hari itu yang dituliskan di situ nilai emas. Kira-kira ini termasuk itu. Ini kan tidak langsung emasnya di situ, karena mungkin pembedanya ini menyediakan emas, tapi berhitung dengan nilai emas yang di situ. Jadi daripada dia mengambil emas terus menjual, nilai jualnya masih di bawah lagi. Jadi seperti begitu, kita sama jadi kita lihat. Cuma mungkin karena beberapa teknis daripada ini saja pinjamnya. Ya kira-kira kalau semuanya antara kedua-duanya sepakat bahwa saya pinjam dengan emas 20 gram, dan tentunya dengan nilai yang ada sekarang. Nanti begitu saya kembalikan emas 20 gram dengan nilai yang sekarang juga. Nah, kira-kira seperti itu. Allah. Kalau seperti itu artinya akadnya bukan di atas benda, tapi akadnya atas awang-awang. Artinya nggak ada bendanya. Berarti sama kita dengan akad emas. Sama saja dengan kita katakan, ini saya hutangkan hari ini uang dengan sekian gram emas, nanti kamu bayar dengan uang sekian gram emas juga dengan sama. Memang emasnya sama, tapi uangnya kan naik. Nah, kita tidak mau hutang uangnya sekian, bayarnya lebih. Nah, itu yang perlu dielakkan di dalam muamalah. Nah, kenapa kita katakan demikian? Karena kita transaksinya kan pakai uang. Ya, transaksi pakai uang ini yang dilarang dengan jumlah lebih nanti. Kalau transaksinya pakai uang dengan nominal yang sama, nanti bayarnya lagi dengan nominal yang sama. Kalau sempat ada kenaikan, berarti kan riba. Sama saja dia memberikan bunga riba dengan persentase nilai emas. Itu hakikat yang terjadi. Saya hutangkan uang sekian, bunganya 5%, bunganya 10%. Tapi dia nggak pakai persen. Saya hutangkan kamu uang sekian, bunganya keuntungan emas. Nggak ada bedanya. Tapi apabila dah pakai benda emasnya, itu maka bebas. Ini emas nih 10 gram saya hutangin. Besok kita terima 10 gram. Kan tidak ada kenaikan. Nah, tidak ada kenaikan inilah yang dikatakan selamat dari riba. Nah, memang resikonya nih jual nilainya harga jualnya menurun. Nah, itulah resikonya. Tapi kita masuk dalam akad yang halal. Nah, begitu kira-kira. Kalau meminjamkan dengan usaha, meminjamkan dengan usaha, artinya saya pinjamkan orang sana, terus nanti saya ambil barangnya, pasti kan ada keuntungannya. Seperti itu bagaimana ya? Meminjamkan? Ini saya pinjamkan uang ke Pak Ustaz. Hutang. Usaha juga. Hutang atau pinjam, Pak? Ya? Hutang atau pinjam? Memberikan pinjaman. Nah, kalau pinjamannya dia berusaha, nanti barang nanti yang dijual itu saya ambil. Seperti tadinya mungkin kalau Ustaz pokoknya jual tongkongan. Iya. Nah, saya masukkan ke sana uang sebelumnya. Kemudian nanti dengan perlahan saya ambil 1, 2 sampai segitu. Nah,
sampai habis uang saya, kira-kira hukumnya bagaimana? Kalau itu boleh, nggak ada masalah. Kita hutang kan, bukan pinjam. Kita hutangkan uang kepada seseorang untuk usaha, kemudian dia berjual, misalnya dia jual sembako. Jadi setiap kita beli sembako ke kedai dia, kemudian setiap hari dikurangkan dengan nilai hutang, ya kurang lagi. Kemudian kita ngambilnya itu apakah dengan nilai modal atau nilai jual? Kita kan ngambil uang tuh sekian, minyak goreng misalnya 2 liter, apakah dikurangi nilai hutangnya itu nilai modal minyak goreng atau nilai jual minyak goreng? Maksudnya kalau semuanya dari taruh saya Pak Ustaz, nilai minyak gorengnya sudah ditentukan. Iya. Kalau 25.000, saudara dia mungkin 1 juta, terus kemudian dalam 25.000 itu sampai habis nanti seperti itu. Terus kemudian saya jualkan mungkin 30.000. Berarti kan keuntungannya 5.000. Kira-kira dari keuntungan itu bagaimana hukumnya? Apakah termasuk dalam riba atau? Nah, berarti kalau kita ngambil dengan nilai modal itu enggak riba. Enggak riba. Padahal kita kan dapat untung di situ. Dapat untung dari mana? Untungnya karena kalau kita beli di tempat lain, kita akan beli harga jual Rp30.000. Tapi karena kita beli sama orang yang tempat kita berhutang, kita dapat harga modal Rp25.000. Secara hukum fikih enggak riba, tapi menurut ulama tasawuf riba. Nah, ya, menurut tasawuf itu udah riba. Kenapa? Kita dapat untung. Karena setiap kita belanja ke kedai tempat kita berhutang itu kita dikasih harga modal semuanya. Harga modal. Tapi menurut hitungan fikih enggak riba. Kenapa? Karena kita berikan modal, dikembalikan modal, kan enggak riba itu. Kita kasih modal, dikembalikan harga modal, kan enggak riba. Tapi kalau sekiranya menurut hukum tasawuf itu berteduh di atap rumah, dia enggak mau. Ditumpangkan kendaraan enggak mau. Ini sekarang kenapa kamu dapat harga modal di kedai itu? Karena saya ngutang dia modal. Nah, berarti kan kita dapat manfaat. Menurut pandangan fikih enggak ada masalah. Kenapa enggak masalah? Karena kita kasih modal, kita ambil modal, kan sama. Tapi menurut ulama tasawuf kita sudah mendapatkan keuntungan di situ. Jadi sebaik-baiknya jangan. Tapi kalau mau lakukan juga tidak ada ulama katakan haram. Nah, karena fatwa untuk masyarakat nggak boleh pakai tasawuf. Untuk fatwa itu pakai fikih. Untuk dikonsumsi oleh masyarakat kita harus pakai fikih. Tapi kalau untuk individu kita pakai tasawuf karena menjaga diri itu lebih baik. Man istaqa syubhat faqad istabara li dini wa irdi. Orang yang menjauhi perkara syubhat berarti menyamakan harga dirinya dan agamanya. Nah, tergantung kita pakai jalur siapa. Masyaallah. Ustaz, kalau seperti yang terjadi di bank syariah itu biasanya mereka kan memberikan hutang, terus disuruh cicil setiap bulan, tapi mereka tanya untungnya orang yang dihutangi setiap bulan itu berapa, misalkan untungnya 10 juta setiap bulan. Nah, mereka minta persentase berbagai hasil dari untung dari orang yang dihutangi itu. Terus persentase itu masuk ke riba atau halal? Karena nanti yang dikembalikan sama orang yang dihutangi itu membayar hutangnya, dicicil sama ditambah persentase keuntungannya itu. Itu persentase yang dikasihkan ke bank syariahnya itu halal atau haram? Khair, jazakumullah khair. Sebetulnya persentase itu halal. Kenapa halal? Karena itu adalah konsekuensi dari akad mudharabah, akad bagi hasil. Tapi yang kita sayangkan dari bank syariah ini,
tidak sempurna mengikuti aturan mudharabah yang sesungguhnya. Apa aturan mudharabah yang sesungguhnya? Modalnya harus pakai emas dan perak. Itu pertama sekali. Yang kedua, orang yang mengelola modal itu tidak boleh dibatasi dalam usaha tertentu. Terserah dia mau usaha apa. Yang ketiga, keuntungan itu dihitung di akhir tahun, bukan per bulan. Di akhir tahun bukan per bulan. Misalnya kita bekerja sama dengan seseorang, nih saksi modal sekian gram emas. Kamu mau usaha apa terserah. Kemudian selepas itu nanti kamu akan mendapatkan hasil 50% daripada keuntungan. Maka di akhir tahun itu dihitung berapa modal, berapa keuntungan, baru dibagi hasil. Kemudian syarat-syarat yang lain juga, orang yang mengelola tidak boleh membawa uang mudharabahnya bersafar. Yang kedua, orang yang mengelola dalam transaksinya tidak boleh melayani hutang piutang. Ini dalam bab mudharabah. Jadi kalau kita mengelola modal orang lain, maka dalam muamalah yang kita terapkan itu tidak boleh melayani hutang kepada pelanggan. Jadi banyak syarat dan ketentuan dalam hukum syariah, hukum fikih, sehingga mudharabah itu jadi halal. Kita katakan persentase dari keuntungan itu hukumnya halal, hanya saja bank syariah belum memenuhi semua syarat yang diinginkan oleh fuqaha. Itu saja. Khair. Melanjutkan pertanyaannya. Sekarang dengan sebuah ketika Rasulullah SAW berhutang kepada sahabat, kemudian sahabat memberikan hutang berbayar lunas. Karena itu masih dibilang masih kurus dan kecil. Kemudian ketika Rasulullah SAW mendapatkan suatu rezeki yang lebih, maka Rasulullah mengembalikan hutang kepada sahabat itu dengan nilai yang besar dan sudah bukti. Nah, ini kadang-kadang ada seorang orang menjelaskan kalau kita berhutang kepada orang, jangan mengembalikannya dengan harga yang sama. Tapi kalau saya lebih sunahkan, maaf penjelasan. Yang kedua, mengenai hukum nikah yang kemarin dijelaskan. Saya tanya di sini adalah orang yang menikah lebih dari satu istri. Dia mengatakan bahwa sunnah itu kalau menikah lebih dari satu istri. Setahu saya menikah satu istri pun itu sudah masuk kategori sunnah. Dengan kata Islam dia jelaskan 3 orang hal yang terkandung. Kemudian ketika seorang itu menikah, yang awalnya satu istri tadi, hidupnya bagus, malam bagus, jadi orang soleh, yang katanya soleh, yang soleh. Tapi ini menikah lagi tanpa sepengetahuan istrinya. Kemudian istrinya tahu kalau suatu ini ingin lagi. Habis itu yang tadinya istrinya soleha memakai cadar, memakai hijab. Habis itu tidak dengan seperti itu, cadar dibuka, dilepas. Dengan yang lain juga yang tadinya pakai kerudung, kemudian dilepas. Karena mungkin sakit cadar tadi. Dia kalau dijelaskan bagaimana. Dan juga orang yang sudah menikah, istri satu atau tidak satu. Kadang-kadang istri satu yang lain ada kecenderungan juga, seperti itu juga. Ini bagaimana? Alasan mereka ingin hidup sunnah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis Nabi SAW, khairukum ahsanukum qada'an. Sebaik-baik kalian adalah yang baik dalam melunasi hutang. Memang sunnahnya ketika kita berhutang, kita kembalikan yang jumlah lebih. Ini sunnah terhadap orang yang berhutang, bukan sunnah terhadap orang yang memberikan hutang. Jadi apabila agama ini dipahami oleh setiap pelakunya, maka tidak ada masalah. Orang berhutang pun mudah saja memberi hutang, karena orang yang berhutang itu dia akan tahu, dia akan membalikan yang jumlah lebih karena dia ingin menjadi orang terbaik di dalam berhutang.
Tapi kadangkala hadis itu digunakan oleh orang yang tidak tepat. Hadis sebaik-baik membayar hutang dilebihkan itu digunakan oleh orang yang memberikan hutangan. Sementara hadis yang mengatakan setiap hutang yang lebih itu riba, itu digunakan oleh orang berhutang. Jadi nggak ada kecocokan. Begitu juga ketika dikatakan hadis orang kaya dipakai oleh orang miskin, hadis orang miskin dipakai oleh orang kaya. Dalam sebuah hadis dikatakan orang yang meminta-minta nanti di akhirat mukanya nggak berdaging. Itu hadis itu orang miskin supaya dia tidak meminta. Tapi hari ini hadis itu digunakan oleh orang kaya untuk mengancam orang miskin yang meminta. Jadi ketika penempatan hukum, penempatan hadis tidak sesuai lagi dengan siapa yang diinginkan oleh Nabi, maka terjadilah ketimpangan di dalam pelaksanaan syariah. Betul, bahasanya kita berhutang sebaik-baiknya mengembalikan dengan jumlah yang lebih, itu sunnahnya. Tapi kesadaran sendiri dari orang berhutang tidak terdisinggung sama sekali. Kalau ada disinggung sedikit saja oleh orang yang memberikan hutang, maka dia sudah menjadi riba. Itu yang pertama. Kemudian masalah Masya Allah, kalau nikah lebih daripada satu, Al-Quran katakan Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan. Nikahilah 2, 3 dan 4 kalau kalian takut tidak adil, maka 1. Jadi ada di ujung, jangan dipenggal ayatnya, lengkap ayatnya dibaca sampai habis. Kalau dia baca ayat pangkalnya saja, memang fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Shadaqallahul azim. Kalau sampai di situ ya pengamalannya, nikahilah 2, 3 dan 4, enggak ada 1. Di ayat itu enggak ada 1, 2, 3 dan 4. Tapi ujung ayat adalah fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kamu khawatir tidak adil, maka 1. Nah, di dalam hal ini adil enggak adilnya seseorang dalam berpoligami, maka syarat adil pertama itu adalah harus nikah keduanya di KUA. Itu syarat adil pertama. Nikah harus di KUA. Kenapa dikatakan nikah di KUA harus itu adalah syarat adil? Karena kalau sekiranya dia meninggal dunia, lalu dia meninggalkan harta warisan, maka istri yang dia nikahi tidak di KUA itu tidak dapat warisan. Dia menuntut harta warisan suami saya, mana surat nikahmu? Enggak ada, kami nikah siri. Maka dia tertolak di pengadilan. Berarti dia tidak adil. Dan untuk mendapatkan nikah di KUA itu harus izin istri pertama. Nah, maka untuk adilnya itu harus jelas-jelas. Tidak nikah siri, tidak nikah diam-diam. Itu yang namanya adil. Dia datang sama istrinya, dia katakan mau mengamalkan ayat ini, lalu istrinya setuju. Kenapa istrinya setuju? Karena membaca hadis yang kita baca kemarin zuhur, bahasanya orang-orang yang mati syahid itu adalah di antaranya wanita yang mati karena cemburu. Nah, itu mati syahid. Jadi wanita ini setelah baca hadis tersebut bersemangat dia mendapatkan fadilah syahid, lalu mengizinkan suaminya. Setelah mengizinkan suaminya, maka nikah di KUA. Nah, itu syarat adil pertama. Syarat adil berikutnya ada lagi ketentuan fikihnya. Dia harus membagi malam harus sama. Sini Sabtu Ahad, sini Senin Selasa Rabu. Selama dia jatah malam si A, pada malam hari dia enggak boleh berkunjung ke rumah si B. Kecuali hanya di siang hari untuk memberikan nafkah pada hari tersebut. Begitu juga sebaliknya. Apabila dia melakukan safar, maka dia bawa kedua-duanya. Kalau dibawa satu, dia harus melakukan undian. Siapa yang keluar namanya, itulah yang dibawa. Nah, ketika di dalam perjalanan tersebut dia sempat bermalam di tempat tujuan bersama istri yang dia bawa, maka dia harus qadha malam-malam itu dengan istri yang dia tinggalkan di rumah. Banyak aturan fikihnya yang harus dijelaskan di situ sebelum dia melangkah. Tapi kalau hanya mengatakan hanya sunnah saja, tanpa dia mempelajari
bagaimana aturan yang sesungguhnya, bisa-bisa sunnah yang dia lakukan itu membawa kepada haram. Nah, membawa kepada haram. Tapi apabila dia ikuti aturan, memang sunnah. Tapi apabila sunnah dilakukan tidak sesuai dengan aturan, maka jadilah haram. Misalnya di sunnah hukumnya berkumur-kumur ketika berwudu sampai ke tenggorokan, tapi dilakukan di siang hari Ramadan, jadi haram. Sunnah hukumnya istinsa sampai ke pangkal hidung, ditarik sampai ke situ, tapi dilakukan siang hari Ramadan, jadi haram. Jadi sunnah kalau tidak menempati waktu jadi haram. Jadi penyampaian mereka itu tidak salah, tapi hanya saja perlu dilengkapi. Sunnah dikerjakan sesuai dengan aturan yang sesungguhnya. Aturan pertama adalah izin, aturan kedua nikah dan KUA, aturan ketiga takhasus dulu 3 hari bagaimana fikih seorang suami yang berpoligami. Nah, selepas itu kalau terjadi kekacauan satu sama lain antara istri, itu memang sunnahnya. Itu memang sunnah itu. Sunnahnya istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ada di rumahnya, ketika Nabi ada di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, lalu datang tamu, maka Sayyidah Aisyah ada siapkan makanan. Kemudian ada salah satu istri Nabi, Sayyidah Hafsah, mengantarkan makanan ke rumahnya Sayyidah Aisyah karena tahu ada tamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika utusan itu datang, dibuka pintu, ini siapa? Ini apa? Ini makanan dari Hafsah. Sayyidah Aisyah langsung pukul tangan si tamu tersebut, pecahlah wadahnya, berserak makanannya. Pukul tangan utusan tersebut, pecah wadahnya, berserak makanannya. Akhirnya Nabi satukan itu wadah yang pecah, Nabi kumpulkan makanannya, makanan Arab kan roti biasa saja. Kalau makanan kita langsung nggak bisa dimakan. Dikumpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Itu saja komentar Nabi depan tamu. Nah, selepas itu masaklah hidangan Sayyidah Aisyah. Nabi panggil utusan daripada Sayyidah Hafsah, ke sini kamu, ini antarkan ke rumah majikanmu sekalian yang wadahnya. Ini pengganti wadah yang pecah. Nah, pertama bisa nggak bersikap seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dipermalukan oleh istrinya depan tamunya, sabar begitu? Hanya komentar ibu kamu cemburu, itu saja komentar Nabi, udah makan yang tamu, nggak ada masalah apa-apa. Begitu juga ketika Nabi SAW datang ke rumah Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, itu mungkin kejadian yang Sayyidah Aisyah, mungkin Sayyidatina Hafsah. Jadi Sayyidatina Aisyah menghidangkan makanan kepada salah satu madunya nggak mau makan karena merasa enggan dan sebagainya. Sayyidah Aisyah ambil makanan itu lumatkan ke mukanya, nih kamu makan. Nah, akhirnya berlumuran itu madunya dengan makanan bubur. Nabi pegang tangannya, kamu balas. Nah, dibalaslah, udah selesai. Berlumuran makan keduanya, udah Nabi senyum, udah pergi. Nah, begitu dipelajari semua hal. Kalau udah pelajari semuanya, insya Allah sunnah. Tapi kalau nggak lengkap pengetahuannya, bisa-bisa jadi bid'ah. Khair insya Allah. Apalagi hukumannya tadi yang disampaikan itu hukumannya tidak diizin sama istrinya, terus kemudian menikah, terus kemudian istrinya itu katanya bagi agama tadi. Nah, jadi kalau setelah suami tidak ikut aturan, maka suami dapat dengan dosanya. Kemudian istri tidak juga bersabar, akhirnya dia buka aurat, istri menanggung dosa sendiri. Jadi dosa masing-masing. Ini dosa tidak adilnya, ini dosa menyikapi ketidakadilan itu dengan menantang Allah. Jadi urusan masing-masing insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seseorang datang sama kita, itu orang yang mencatatkan saya punya, artinya ini nggak ada yang benar. Saya punya kebun, saya punya uang 50 juta, kasih ke saya, kamu keluar selama 3 tahun, sini kamu ambil. Saya mau tanyakan, setelah 3 tahun ini, di sini kita jual, mau lebih uang kita, apa itu termasuk riba? Khair jazakumullah.
itu kenapa dia kasih pinjam kebunnya? Apakah itu tradisi di tempat tersebut? Biasanya begitu Pak. Kalau mereka mungkin hanya mau sementara atau dia sama dia. Nah, kalau tradisi jadi riba. Kalau sudah menjadi tradisi di satu kampung, lalu ada orang hutang uang ke kita, dia kasih kebunnya dan sukarela nih, saya rela ngasihnya. Tapi karena tradisinya begitu seperti itu, maka hukumnya jadi riba. Tapi apabila nggak ada satupun tradisi di kampung itu, orang berutang ngasih kebun, ngasih pinjam kebun, nggak ada satupun. Tapi dia memang niat dari hati yang paling dalam, apalagi kebunnya nggak keurus, nggak kepakai juga, tapi dia niat hanya untuk membantu juga, maka hukumnya halal. Tapi kalau udah tradisinya seperti itu, maka hukumnya jadi haram. Kenapa? Karena adat yang berlaku, kata kaidah fikih, al-adatu adiyah, adat yang sudah berlaku itu sama dengan syartil masyrut, syarat yang disyaratkan. Jadi nggak boleh. Oke, insyaallah. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktu kita, kalau ada pertanyaan, bersifat bercepat ini, supaya jadi kita ini hidup ada pertanyaan, walaupun di luar dari materi. Itu kesempurnaan dari kajian kita pada pagi ini kami mohon Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal malaikatil muqarrabin. Allahumma ij'alna minal ulama'il amilin wal mukhlasin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma hassil maqasidana wa balligh muradana fid darain bi jahi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.